Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia. Dinamika perubahan kurikulum di Indonesia terbagi atas dua masa, yaitu kurikulum prakemerdekaan dan kurikulum pasca kemerdekaan. Mari kita bahas kurikulum prakemerdekaan. Pendidikan pada masa prakemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola oleh penjajah. Ada dua jenis kolonialisme di Indonesia, yaitu kolonialisme Belanda dan kolonialisme Jepang. Pada kolonial Belanda terdapat dua model pendidikan, yaitu yang pertama, sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Adapun kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, dan membaca. Sekolah yang kedua yaitu sekolah kelas 1, di mana sekolah ini diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Adapun kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Selanjutnya ada kolonialisme Jepang. Setelah kolonialisme Belanda berakhir, Jepang mengganti pendidikan tingkat rendahnya dengan sebutan Kokumin-gakko dengan lama pendidikan 6 tahun. Kurikulum kolonialisme Jepang menitikberatkan pada pembelajaran olahraga. Kurikulum pendidikan ini kurang memperhatikan isi, di mana anak-anak harus dididik untuk membantu Jepang pada peperangan, sehingga mereka harus mengikuti latihan militer di sekolah. Selanjutnya, mari kita bahas kurikulum pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, terdapat banyak sekali dinamika perubahan kurikulum pendidikan, di antaranya Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, Kurikulum Daring, dan Kurikulum Merdeka Belajar. Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pada tahun ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan kurikulum yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Belanda. Rencana Pembelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan intelektual, namun diutamakan kepada pendidikan watak atau perilaku, yang meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, dan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Ciri dari kurikulum 1947 yang pertama, sifat kurikulumnya separated subject kurikulum. Artinya, segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran untuk sekolah rakyat berjumlah 16 bidang studi, sedangkan untuk sekolah SMP berjumlah 17 bidang studi.
Rencana Pembelajaran 1952. Rencana Pembelajaran Terurai 1952 ini merupakan respon dan hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran. Dalam kurikulum 1952, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan lebih merinci setiap mata pelajaran, sehingga disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional dengan silabus mata pelajarannya yang jelas sekali. Adapun ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Rencana Pembelajaran 1964. Kurikulum 1964 ini merupakan kurikulum yang lahir menjelang akhir kekuasaan dari Presiden Soekarno. Dalam kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Ciri dari kurikulum 1964 adalah pembelajarannya dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Untuk mata pelajaran pada kurikulum 1964 ini diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten. Kurikulum 1968 ini dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan, yaitu dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, di mana muatan materi masing-masing pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Tujuan dari kurikulum 1968 adalah membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Sedangkan isi dari kurikulum 1968 yaitu diarahkan pada kegiatan yang mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Ciri dari kurikulum 1968, yang pertama, kurikulumnya bersifat correlated subject, yaitu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, jumlah mata pelajaran untuk sekolah dasar terdiri dari 10 bidang studi. SMP ada 18 bidang studi, di mana bahasa Indonesia dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan 2. Untuk SMA terdiri dari 18 bidang studi. Yang ketiga, untuk penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pasti pengetahuan. Kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1975 dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Kurikulum ini menggunakan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yaitu mengarah kepada tercapainya tujuan spesifik yang dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Pelaksanaan dari kurikulum ini banyak mengandung psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Sebagai pengganti kurikulum 1968, maka kurikulum 1975 menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan tujuan pendidikan, meliputi
tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menganut pendekatan integratif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan instruksional yang dikenal sebagai prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang terakhir, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Ciri dari kurikulum 1975 yang pertama bersifat integrated subject curriculum organization. Artinya, pelajaran dipusatkan pada suatu permasalahan atau topik tertentu. Misalnya, suatu masalah di mana semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Yang kedua, jumlah pelajaran untuk tingkat sekolah dasar terdiri dari 9 bidang studi yang mencakup PSPB, pelajaran ilmu alam, dan ilmu hayat yang digabung menjadi satu dengan nama ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur digabung menjadi satu nama dengan nama matematika. Ciri yang ketiga, jumlah mata pelajaran SMP dan SMA menjalani 11 bidang studi, dan penjurusan di SMA dibagi atas 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan Bahasa Indonesia. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional. Pendekatan pengajarannya terpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Materi pelajarannya dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, yaitu pendekatan yang digunakan dalam mengemas bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Kurikulum 1984 juga menggunakan pendekatan keterampilan proses, yaitu pendekatan belajar mengajar yang memberikan tekanan kepada proses pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan mengkomunikasikan perolehannya. Ciri dari kurikulum 1984 yaitu kurikulumnya bersifat content-based kurikulum. Yang kedua, program mata pelajaran sekolah dasar mencakup 11 bidang studi, SMP 11 bidang studi, dan SMA 15 bidang studi. Lalu penjurusan di SMA dibagi atas 5 jurusan, yaitu program ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu agama. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan kurikulum 1994 ini berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemisah masalah. Adapun sistem pembagian waktu pelajaran yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Ciri kurikulum 1994 yang pertama bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kedua, menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. Yang ketiga, sifat kurikulum objektif based kurikulum. Yang keempat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang kelima, nama SMP dan SLTP kejuruan diganti menjadi SLTP dan SMA diganti SMU. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau KDK hadir sebagai konsekuensi diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi. Disebut KDK karena sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. KDK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik.
Ciri kurikulum KBK diantaranya menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajarnya bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan kurikulum KTSP berpedoman pada standar kompetensi, kompetensi dasar, standar isi, dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah dengan menekankan pencapaian kemampuan minimal pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat, serta status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, relevan dengan kebutuhan. Yang keempat, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter yang menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skills dan hard skills. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor yang meliputi globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri dan budaya, dan perkembangan di tingkat internasional. Ciri dari kurikulum 2013 yang pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya adalah student center atau berpusat pada siswa. Yang ketiga, konsep dasar pembelajaran mengedepankan pengalaman individu. Kurikulum daring. Kurikulum daring merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Kurikulum ini dikeluarkan karena pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal dalam kondisi krisis COVID-19, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Pada kurikulum daring dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sebanyak 3% hingga 75%. Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program kurikulum Merdeka Belajar memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi kepada mahasiswa, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih bidang yang diminati, sekalipun sudah memiliki suatu program studi.
Sekian pembahasan kita mengenai dinamika perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.